Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aindah Hapsari, NIM 31119110003. Baiklah, saya merupakan mahasiswi jurusan Prodi Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal riset saya dengan judul Analisis Penentuan Fee Jasa Notaris Menggunakan Pendekatan Biaya Standar. Dalam penyusunan proposal saya dibimbing oleh Ibu Arniati, SEMSI PhD. Baiklah, baiklah. Isi proposal saya terdiri dari 8 poin, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan deskripsi kerja. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sebelumnya, pengertian notaris menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal ini. Nah, notaris identik sekali dengan pembuatan akta autentik. Nah, dalam pembuatan akta autentik tentu saja memerlukan biaya jasa notaris. Biaya jasa notaris ditentukan tergantung dari isi dan tingkat kesulitan akta itu sendiri. Nah, penentuan fee jasa notaris ditentukan berdasarkan aspek sosiologis dan ekonomis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang dimaksud dengan aspek sosiologis yaitu aspek yang dilihat dari nilai sosiologis suatu akta, lingkungan dalam masyarakat, asas kepercayaan, dan tujuan dibuatnya akta. Sedangkan aspek ekonomis adalah aspek yang dilihat berdasarkan ekonomi dari suatu akta, perkembangan perekonomian daerah, kemitraan notaris dengan perbankan, dan tingkat kesulitan akta. Berdasarkan kedua aspek inilah yang membuat penulis ingin membuat penelitian ini. Nah, dalam penentuan fee jasa notaris, setiap kantor notaris menggunakan metode pendekatan biaya standar atau biaya yang telah ditentukan dari masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga identifikasi masalahnya yaitu bagaimanakah penentuan fee jasa autentifikasi dokumen berdasarkan aspek sosiologis dan ekonomis dengan menggunakan pendekatan biaya standar. Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan informasi mengenai penentuan fee jasa autentifikasi dokumen dalam pembuatan akta autentik di kantor notaris Analis Wida Delima Panjaitan SHMKN. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, manfaat penelitiannya yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan tentang penentuan fee jasa notaris. Nah, bagi pembaca, manfaat penelitiannya yaitu sebagai informasi dan referensi sebelum melakukan pengurusan akta autentik di kantor notaris. Dan bagi perusahaan yaitu dapat dijadikan sebagai standar penentuan fee jasa pengurusan akta-akta autentik kepada konsumen. Selanjutnya, batasan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, batasan data. Data yang diperoleh dari data keuangan perusahaan, yaitu fee pendapatan dan biaya operasional bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Sedangkan batasan lapangannya, penulis hanya melakukan penelitian di kantor notaris Analis Wida Delima Panjaitan SHMKN. Selanjutnya, tinjauan pustaka, pengertian tentang notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 36 Tahun 2004. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Lalu, notaris dalam bahasa asing, notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notari, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban, di antara lain yaitu berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewajiban yaitu berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
Nah, sedangkan jenis-jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris yaitu antara lain akta perjanjian, akta sewa-menyewa, akta hibah, akta pendirian, PTCV, yayasan, dan lain-lain sebagainya. Lalu, honorarium notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dilihat dari nilai suatu akta. Untuk berdasarkan aspek ekonomis, akta sampai dengan 100 juta, fee atau honorarium yang paling besar diterima yaitu sebesar 2,5%. Sedangkan akta sampai dengan 100 juta sampai dengan 1 miliar paling besar yaitu 1,5%. Akta di atas 1 miliar, honorarium yang diterima tidak melebihi dari 1%. Kemudian menurut aspek sosiologis, nilai akta honorarium yang paling besar yaitu 5 juta rupiah. Kemudian metode penentuan fee jasa notaris yaitu kantor notaris pada umumnya menggunakan metode standar costing atau biaya standar. Nah, yang dimaksud dengan biaya standar yaitu biaya yang telah ditentukan dari masa yang sekarang dan masa yang akan datang tergantung dari kondisi ekonomi dan faktor lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Objek penelitiannya yaitu kwitansi dan invoice masuk atas pembuatan akta autentik di kantor notaris. Lalu, data dan sampel atau populasi penelitian yaitu kwitansi dan invoice selama bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Lalu, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Nah, kemudian berikut adalah gambaran umum perusahaan. Seperti yang kita lihat, berikut adalah gambar dari perusahaan tempat penulis melaksanakan magang. Di kantor notaris tersebut berdiri untuk 3 profesi, yaitu sebagai notaris dengan nomor lisensi, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor AHU.08.AH.02.01 tahun 2011. Kemudian, untuk pejabat lelang kelas 2 dengan nomor lisensi yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 337-KM.6-2013. Sedangkan untuk PPAT dengan nomor lisensi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional nomor 156-Cap strip 17.3 7 Romawi 2014. Kemudian, setiap kantor atau perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Nah, untuk visi dan misi kantor notaris ini, yaitu dengan misi, yaitu memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada masyarakat dengan efisiensi ketepatan waktu pengerjaan jasa. Kemudian untuk visinya, yaitu menjadi kantor notaris yang profesional, taat hukum, independen, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, berikut adalah struktur organisasi kantor notaris Analis Widya Delima Panjaitan SHMKN. Nah, yang paling tinggi yaitu notarisnya sendiri. Nah, di bawah notaris ada sekretaris yang bertugas untuk mencatat atau membuat notulen, rapat, dan lain sebagainya. Di bawah sekretaris terdapat asisten notaris yang berfungsi atau bertugas untuk menggantikan notaris apabila notaris sedang tidak tempat dan melayani konsultasi klien. Nah, di bawah asisten notaris terdapat 3 bagian, yaitu pertama bagian pembuatan akta notaris, PPAT dan jasa lelang, kemudian bagian keuangan atau admin perusahaan yang bertugas untuk membuat laporan keuangan dan membuat pembukuan. Lalu ada bagian lapangan atau pengurusan yang bertugas untuk mengantar atau memasukkan berkas kepada instansi yang terkait. Selanjutnya, deskripsi kerja. Yang pertama, lokasi unit kerja, yaitu selama kurang lebih dari 4 bulan, penulis melaksanakan magang di kantor notaris Analis Widya Delima Panjaitan di Ruko Royal Sincom, Blok E nomor 5, Batam Center. Nah, berikut adalah rincian tugas penulis selama melaksanakan magang. Yang pertama, dari mulai, yaitu menerima salinan akta, dari bagian pembuatan akta, lalu menjahit akta salinannya, menempel stiker, memberi cap dan mematrai,
Meminta tanda tangan kepada notaris, setelah itu men-scan salinan, dan menulis nomor akta salinan ke buku kleper atau buku bersih, lalu membuat kwitansi penagihan, dan membuat tanda terima. Selanjutnya, tanggung jawab. Selama penulis melaksanakan magang, tentu saja penulis memiliki tanggung jawab, yaitu penulis bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diberikan dan mengerjakannya sesuai prosedur yang berlaku. Kemudian, disiplin waktu dan disiplin dalam bekerja yang telah ditetapkan selama proses magang. Lalu menjalin kerjasama antar staf dan menjaga keharmonisan agar terjalin komunikasi yang baik dan memegang amanah yang telah diberikan dan tidak membocorkan rahasia perusahaan atau data-data perusahaan. Nah, selanjutnya, target yang diharapkan yaitu penulis ingin mengurangi beban pekerjaan staf, lalu memberikan referensi terhadap penelitian yang penulis lakukan kepada perusahaan, dan apabila mendapat kesempatan lagi, penulis ingin melakukan penelitian lagi di kantor notaris tersebut. Nah, dalam penelitian ini tentu saja harus memiliki alat dan produk. Nah, deskripsi alat dan produk yaitu ada perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Perangkat lunak itu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Google, aplikasi sistem informasi pelaporan notaris untuk melaporan segala akta-akta notaris selama 1 bulan. Kemudian perangkat kerasnya yaitu penulis menggunakan komputer, menggunakan printer, dan menggunakan alat tulis kantor. Selanjutnya, data dan dokumen yang diolah yaitu penulis mengolah data invoice atau kwitansi masuk selama bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Sedangkan data dan dokumen yang dihasilkan yaitu daftar biaya jasa notaris atau list harga yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai acuan atau standar penentuan biaya jasa notaris dalam pemberian jasa kepada konsumen atau klien. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.